Attack on Titan, sebuah cerita yang tidak hanya menggambarkan pertarungan antara manusia dengan Titan, namun juga bercerita tentang kerumitan arti dari kebebasan, kehidupan, dan siklus kekerasan pada manusia. Dan bagiku, cerita ini memiliki ending yang sempurna. Isayama berhasil merajut benang merah yang membentang sepanjang 2000 tahun jalannya cerita. Bagaimana ia berhasil membuat akhir cerita yang sempurna? Pada video ini, aku akan membahas bagaimana foreshadow, kombinasi hero dan villain, dan epilog berhasil membuat salah satu ending cerita yang sangat memuaskan. Foreshadow adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen yang dapat meramalkan plot cerita di masa depan. Attack on Titan dipenuhi dengan banyak sekali foreshadow. Salah satu yang menurutku sangat bermakna dan berkesan adalah judul chapter 1 dari manga ini. Aku masih ingat sekali saat pertama kali membaca judul ini. Aku bertanya-tanya, apa maksudnya? Meski berpuluh-puluh chapter berikutnya aku sempat melupakannya, namun pada chapter terakhir cerita aku baru menyadarinya bahwa judul chapter tersebut sangat bermakna. Seluruh plot Attack on Titan terpusat pada kisah perempuan yang terjebak oleh cintanya yang sangat menyakitkan, dan selama 2000 tahun ia menunggu sosok yang dapat membebaskannya, yaitu Mikasa. Ymir memahami dan merasakan penderitaan yang sama. Mikasa terjebak oleh rasa cintanya kepada Eren, bahkan siap mengorbankan kebahagiaan dan nyawanya sendiri, persis seperti Ymir yang menyelamatkan nyawa Raja Fritz. Namun, berbeda dengan Ymir, Mikasa mampu menunjukkan tekad kuat untuk merelakan dan melepaskan cintanya, sehingga membuat momen ketika Mikasa mengakhiri Rumbling terasa sangat berkesan. Momen Rumbling di akhir cerita adalah momen klimaks dari perjalanan Eren sebagai karakter. Ia berusaha membinasakan seluruh dunia untuk menyelamatkan Paradis. Momen penting ini sudah diramalkan sejak awal cerita. Pertama, Eren memiliki motivasi kuat, yaitu dendamnya kepada Titan dan dunia. Kata-kata yang ia geramkan sangat menggambarkan karakternya. Ia siap untuk membunuh siapapun yang bertanggung jawab atas penderitaannya. Kedua, ketika berhasil mengakses ingatan ayahnya dan mempelajari kebenaran dari kondisi dunia, Eren kembali menegaskan motifnya. Ia ingin menghancurkan musuh-musuh di luar Paradis demi kebebasan. Eren adalah karakter yang sejak awal hingga akhir cerita terasa keras kepala karena teguh pada tujuannya. Ia menaruh dendam yang besar pada dunia karena dunia sudah mengambil kebebasan darinya. Momen-momen foreshadow tentang keputusannya untuk meluluhlantakkan seluruh dunia di luar Paradis terasa natural dan terencana. Ending Attack on Titan yang terasa sempurna tidak lepas dari peranan karakter-karakternya. Setiap cerita umumnya diisi oleh hero dan villain untuk membuat pembacanya peduli pada jalannya cerita. Biarkan aku bertanya, menurutmu siapa hero dan villain pada cerita Attack on Titan? Apakah Eren adalah seorang hero atau villain? Eren tidak memiliki sifat positif layaknya hero pada umumnya. Ia cenderung egois, terobsesi pada tujuan dan misi dendamnya sendiri. Mungkin salah satu sifat positif pada dirinya adalah ia peduli pada orang-orang terdekatnya. Namun, obsesinya pada kebebasan dan melindungi orang yang ia sayangi justru membuatnya rela melakukan hal-hal ekstrim, sebuah sifat yang biasa dimiliki oleh villain. Lalu, bagaimana dengan Mikasa dan Armin? Ya, mereka memiliki beberapa sifat positif layaknya hero. Mereka mau berjuang demi Eren dan demi masa depan manusia. Namun, sama seperti Eren, mereka melakukan banyak kekejaman hanya untuk bertahan hidup. Sifat-sifat seperti ini dimiliki oleh hampir seluruh karakter dalam cerita. Bahkan, karakter-karakter Marley yang dianggap sebagai villain dari cerita memiliki karakteristik yang sama. Mereka melakukan banyak kekejaman hanya karena ingin melindungi kepentingan mereka sendiri. Menurutku, hal yang membuat Attack on Titan sempurna adalah bagaimana cerita ini menggambarkan setiap karakternya. Seperti di kehidupan sehari-hari, sulit bagi kita untuk mengkategorikan manusia menjadi yang sepenuhnya baik atau yang sepenuhnya jahat. Manusia adalah makhluk yang kompleks dengan kebutuhan, keinginan, dan sifatnya masing-masing. Pada cerita ini, tidak ada hero atau villain yang jelas seperti cerita pada umumnya. Yang ada hanyalah manusia yang memiliki obsesinya masing-masing. Obsesi inilah yang menjadi pendorong utama karakter-karakter pada cerita ini. Keputusan karakter-karakter cerita yang didorong oleh obsesinya berdampak pada akhir cerita yang terasa sangat manusiawi dan berkesan. Epilog, sebuah bagian dari cerita yang didedikasikan untuk menceritakan kondisi setiap karakter setelah mencapai puncak cerita pada ending. Bagiku,
Attack on Titan berhasil menciptakan epilog yang berkesan dan memuaskan. Eren pada akhirnya berhasil menepati janjinya pada Mikasa, akan selalu hadir untuk memasangkan shell-nya. Sebuah momen yang mengharukan karena kita tahu salah satu motivasi Eren adalah ingin orang-orang terdekatnya bahagia dan hidup panjang. Pada akhirnya, pengorbanan Eren memang membuahkan hasil, namun meninggalkan luka mendalam bagi dunia. Teman-teman Eren berhasil melanjutkan hidup dan perjuangan demi kedamaian manusia. Sebuah epilog yang terasa memuaskan karena setelah seluruh perjuangannya menghentikan Rumbling, mereka masih meneruskan misi survei korps yang ditinggalkan oleh orang-orang sebelumnya. Sedangkan momen paling mengharukan bagiku adalah saat Levi melihat bayangan teman-teman seperjuangannya. Levi adalah satu-satunya anggota survei korps senior yang tersisa. Pada akhirnya, ia berhasil menutup perjuangan rekan-rekannya dengan mengakhiri teror Titan. Levi diperlihatkan sebagai sosok prajurit veteran yang setelah perjuangan dan pengorbanannya, akhirnya menikmati kehidupan damai yang layak ia dapatkan. Poin terakhir yang menarik untuk dibahas adalah, setelah semua pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan, apakah dunia berhasil mencapai kedamaian? Epilog dari Attack on Titan secara tragis menggambarkan kondisi ini. Dunia tetap dilanda oleh peperangan. Bahkan beratus-ratus tahun setelah cerita Eren dan kawan-kawan berakhir, sebuah epilog yang pada akhirnya mempertegas bahwa manusia tidak akan pernah terlepas dari konflik selama mereka masih memiliki obsesi, ketakutan, kepentingan, dan tujuan yang berbeda. Attack on Titan adalah sebuah makarya yang secara hati-hati dan terencana dibuat oleh Isayama. Memiliki banyak sekali detail cerita dengan makna luas dan mendalam, sehingga memunculkan banyak teori dan pembahasan yang masih seru untuk diperbincangkan. Cerita ini terasa sangat manusiawi sehingga membuat kita mudah merasa terhubung dan mampu menghayati cerita ini dengan baik. Bagiku, Attack on Titan berhasil menutup cerita yang epik dengan sebuah ending yang tragis dan tak terlupakan.